Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di video kali ini saya mau coba tunjukkan ya demo untuk gimana sih cara mengakses Nexian display yang 3,2 inch yang kemarin kita beli ya. Di sini saya pakai tutorial dari random nerd tutorial ya biasa. Ini panutan kita nih. Di sini dia sudah kasih video di YouTube-nya juga. Oke, di sini juga ada wiringnya ya, RX ke TX, TX ke RX ini. Jadi RX si Nexian ini dihubungkan ke TX-nya si Arduino Mega. Di sini saya pakai Arduino Mega ya. Ini TX2 RX2. TX-nya ke RX, RX-nya ke TX. Oke. Terus di sini kita skip aja ya. Di sini dia pakainya yang 2,8, saya pakainya 3,2. Jadi di sini tuh udah disediain juga nih apa yang dibutuhkan ya. Langkah-langkahnya udah jelas banget di sini. Library-nya kita download library-nya dulu di GitHub. Nih, download ya. Oke. Terus setelah itu di unzip biasa foldernya, atau bisa langsung diimport ya dari sini. Dari sini bisa diimport langsung dari manage libraries, dari sketch harusnya sih. Harusnya dari sini nih teman-teman, dari sketch. Ini agak lama ya. Ini dari sketch ya. Include library, add zip library yang tadi ya ditambahin. Oke, setelah itu kita balik lagi ke tutorialnya ya. Di sini dia sudah jelaskan panjang lebar ya, ke sini codingnya dia. Oke. Dari sini. Jadi ada 4 pin di Nexian itu. Yang 5 volt dan GND itu harusnya dihubungin ke power eksternal ya. Di sini hubungin ke USB, micro USB ya. Kemudian nah dia pakai ini ya. Emang ini include ya dari pembeliannya. Oke, jadi seperti ini wiringnya dari dia itu. Groundnya digabung ya teman-teman. Ini nanti saya demoin kenapa harus digabung dan apa yang terjadi kalau nggak digabung antara ground dari SPA dari Nexian dan ground dari si Arduino Mega ini. Oke, langsung saja. Ini di cara kerjanya ada slider, ada button on off, dan ada juga status ya. Ini label untuk status. Ini slider ini untuk menyalakan lampu ya, dan on off juga untuk menyalakan lampu. Kalau slider itu nyalakan lampunya berdasarkan analog ya, nilai 0 sampai 255. Kalau 0 berarti lampunya mati. LED 2 ya, LED 2 nya itu di pin 9, LED 1 nya itu di pin 8 ya. Nah ini saya groundnya langsung saya tancapin ke GND ya. Nah ini GND nya saya gabung, ini pin 9 dan pin 8. Oke, di sini untuk next page nanti ada tampilan untuk temperatur ya. Ini ada temperatur. Nah di sini ada temperatur. Nanti ketika diupdate dia dapat nilai temperaturnya ya. Oke. Di sini di bagian bawah komponen yang dibutuhkan harusnya kan ada DHT dan ada juga resistor ya. Saya nggak pakai resistor, groundingnya saya langsung pakai grounding saja dari LED-nya. Untuk nilai temperatur DHT saya pakai random value ya. Oke, ini di scroll lagi ke bawah, ini skematik lengkapnya dia seperti ini. Kalau saya hanya ada LED aja di pin 8 dan 9 tanpa ada DHT dan resistor ya, hanya untuk demo saja. Terus kemudian nah ini resource-nya dia udah kasih. Di bagian sini ada project resource, HMI-nya, ini desainnya ya. Ada background image-nya, ada TFT file-nya, ada ino file-nya. HMI ini adalah ini ya, file HMI, file desainnya ya yang dia buat. Terus background itu yang ini. Ini gambar ini file background-nya dia, karena dia ukurannya 2,8 dan saya 3,2. Jadi di sini berbeda ya ukurannya nih, 320 kali 240. Kalau saya harusnya 400 kali 240. Ini saya bikin background sendiri.
Harus ada beberapa yang disesuaikan ya, digeser dan digeser. Buttonnya, warnanya misalkan itu disesuaikan saja. Tapi untuk ID jangan sampai berubah ya. Ini objek, nama, dan ID ini tidak boleh berubah. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada InnoFile. Kalau TFT file ya. TFT file itu kita download juga, atau bisa juga kita buat dulu desain sesuai ukuran kita, terus kita debug. Sini debug ya, di debug. Kalau di debug sudah tidak ada error, di sini misalnya ada error nih, tidak ada error, successful, berarti aman. Nanti cara dapat TFT filenya itu kita tinggal kesini saja, TFT file output. Nah di sini klik output, nanti dia masuk ke folder sini. Ini folder default untuk mengeluarkan file TFT. Nah ini file TFT-nya. Ini file TFT-nya berbeda ya sama file TFT yang di sini karena beda ukuran. Jadi kita pakai file TFT yang barusan kita buat, terus kita masukin ke sini, ke SD card ya. Oke, sebentar. Nah, ini untuk SD card-nya bisa pakai adapter seperti ini atau bisa pakai card reader seperti ini ya. Sama saja, dua-duanya bisa. Oke, tinggal kita masukkan ke sini saja nih. Ya. Skin. Nanti di sini sudah ada di layar ya. Ini TFT-nya. Ini pastikan dalam satu SD card itu hanya ada satu file TFT yang mau kita upload ya ke sini, ke si Nexian-nya, jangan ada file yang lain. Oke, setelah kita copy ke sini, kita eject, kita cabut file ininya. Nah setelah dicabut, kita keluarkan sebentar. Nah ini kita keluarkan micro SD nya, terus kita pasang ke sini bagian belakang sini ya. Ini ada slotnya, tapi sebelum pasang kita harus cabut dulu dayanya, terus dinonaktifkan dulu ya powernya. Ini sebelah sini terus dicabut dulu. Nah ini power dari USB nya udah dinonaktifkan ya, udah dicabut. Terus tinggal kita masukkan saja ya, saya nggak pakai tripod ketinggalan. Ini masukin ke sini. Nah seperti itu. Setelah masuk, kita harus ini juga ya, colokkan juga ini powernya. Ini harus ini jangan sampai kebalik. Nah ini ada tulisannya ya, kalau nyala dia writing, copying. Ini kalau kopinya agak cepat begini kemungkinan berhasilnya tinggi ya. Nah berhasil 100%. Nah teman-teman, kalau misalkan nanti ketika kita copy program dari SD card ke Nexian ini, terus si copy statusnya itu mentok ya atau stuck, misalkan di 90% atau 50%, tidak sampai update sukses 100% begini, solusinya adalah kita format ulang si SD card yang tadi, terus kita copy lagi file TFT nya ke SD card tadi. Nah terus baru masukin lagi ke Nexian. Kadang beberapa kali penguploadan atau pengopian seperti ini, si prosesnya itu kadang jadi macet ya, kopinya cuma 50%, nanti ngeblank, berhenti, dia stuck, kita harus format lagi. Nah itu kelemahannya kalau pakai SD card ya, meskipun SD cardnya itu udah kelas 10 ya. Oke, setelah sukses 100% seperti ini, kita tinggal cabut saja
dayanya, cabut dulu. Nah, cabut dulu dayanya. Setelah itu kita cabut SD card-nya. SD card dicabut, daya dicabut. Kita bisa nyalakan lagi. Ini agak repot, gak ada tripod ya. Gak repot, gak ada tripod. Nah, ini udah menyala ya. Oke, saatnya kita tes. Kita bisa tes pakai touchscreen ya tuh. Kita coba yang slidernya. Ini yang pin 9. Kayak dinyalakan, digeser makin besar, dia nyalanya makin terang ya. Oke, kita geser dulu ya. Ini gak repot juga kalau nggak pakai tripod. Ada slidernya, kita turunkan ke 0, dia mati. Kita nyalakan button yang ini, nyala. Sininya on, kita matikan. Off, dia mati. Oke, kita coba di next page. Nah, next page ya. Ini temperaturnya harus diupdate berdasarkan tombol. Kita tombol update ya, kita tekan. Nah, ini nilainya muncul ya. Ini random value-nya ya. Kalau saya update dia random lagi karena dia karena saya tidak pakai DHT sensor asli ya. Ini di sini codingannya udah saya ubah. Mana ya? Bentar, ini nih ya, action. Hilang. Oh, ini ya. Oh, ini tertekan si ininya, pastinya. Ini codingannya yang sudah ada perubahan. Di bagian sini ada perubahannya. Ini yang analog read-nya yang tadi. Perubahannya di bagian random seed analog read. Nah, jadi saya mengirimkan nilai analog yang bersifat random untuk menggantikan sensor DHT ya. Di sini. Jadi karena saya tidak ada DHT sensor yang benar, banyak kan rusak ya, error mulu kalau DHT 11. Jadi saya pakai random aja di sini untuk testing saja sih. Ini random CPU. Jadi yang update nilainya ini random ya. Dari kalau humidity itu 20 sampai 101 randomnya, kalau temperatur itu 15 sampai 36. Ya, oke. Terus yang saya mau tekankan itu mengapa kita perlu menggabung ya grounding dari power itu. Ini grounding dari connection. Ini dia ketika ditekan ini dia error ya, di sini muncul error. Ini tekan tombol on juga dia error, tapi masih bekerja ya, masih respon. Ini off, dia off juga masih respon. Slider juga masih respon. Jadi kalau kita coba ya, kalau misalkan si power ini yang groundingnya tidak digabung ke ground di Arduino sini, kita coba cabut dulu ya. Nah, ini dia teman-teman, si powernya itu yang grounding ini langsung ke connection ya, dan si Arduino itu tidak dapat grounding dari power USB ini. Coba kita tes apakah dia respon. Kita coba on kan. Nah, ini on ya, dia menyala. Kita slide kan ya, ini tidak itu ya, dia tidak
nilainya tidak update ya, nih tidak dia tidak merespon di slide itu. Di slide dia tidak respon, dan di sini lebih banyak errornya, ada red number. Terus kita lihat ya, ini LED-nya menyala, tapi di sini statusnya off. Kita coba off kan, dia off, tapi status tidak. Coba kita on kan, dia on, statusnya tetap off ya. Baik itu, terus kita coba ke next page. Kita coba next page-nya. Nah, next page-nya bisa, gak masalah next page ya. Coba update. Nah, di update tuh dia nggak mau ya. Button update katanya di sini, button update tapi error ya. Kita coba lagi. Coba tekan terus ya. Nah, dia nggak mau ya. Jadi itulah sebabnya kenapa si ground ini harus disatukan dengan ground Arduino. Ya, penyebabnya di situ. Kadang si buttonnya tuh respon, kadang enggak, tapi lebih banyak enggaknya, dan jadi lebih aman kalau si grounding ini harus digabung. Begitupun dengan ESP32. Coba kita sambung lagi ya. Nah, oke, ini udah kita gabung ya teman-teman. Ini groundnya. Ini ground dari power ini yang hijau. Yang hijau sambung ke yang putih. Terus kita masukkan ke breadboard untuk grounding. Diambil sama yang ungu ke groundnya Arduino. Terus diambil sama yang abu-abu ke groundnya Nextion ya. Coba kita tes, nyalakan, on ya, ininya berubah on dan lampunya menyala. Off, berubah off juga. Di sini masih error, ada error tapi dia respon ya. Kita coba ini slider, angka berubah dan lampu juga berubah ya nyalanya ya. Oke, sini coba kita update. Ya, terlihat. Nah, ini coba kita update. Nah, nilainya muncul ya. Oke, meskipun ada error tapi dia tetap merespon, memunculkan nilai ya. Oke. Jadi itu ya kenapa di sini di tutorialnya itu dibilang kita harus menggabung groundingnya. Kenapa kita harus menggabung groundnya? Karena ya itu, kalau nggak digabung si dia kadang respon kadang enggak ya. Loh, enak ya kalau respon. Oke, sekian video kali ini. Ini untuk dokumentasi pribadi juga sih, biar gak lupa kalau nanti ada error ada apa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.